Di hari ulang tahunnya, Alia berharap kejutan manis dari suaminya. Namun yang ia terima justru selembar surat cerai. Luka itu menghancurkannya, tapi dari kepedihan yang paling dalam, ia menemukan kekuatan untuk bangkit dan mengubah hidupnya selamanya. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Pagi itu, mentari menembus celah tirai jendela rumah besar yang berdiri anggun di sudut perumahan elit. Alia sedang menyiapkan sarapan sederhana di dapur. Telur dadar, roti panggang, dan segelas susu hangat, sambil bersenandung kecil. Senyumnya begitu tulus, seakan hidupnya sudah sempurna. Bagi orang lain, ia memang terlihat memiliki segalanya. Suami yang mapan, rumah megah, dan keluarga kecil yang tampak harmonis. Raka, suaminya, turun dari lantai 2 dengan setelan kemeja rapi. Wajahnya berwibawa, langkahnya tegas, dan caranya menatap Alia selalu membuat banyak orang iri. Di hadapan keluarga, teman, bahkan tetangga, Raka adalah gambaran suami ideal. Ia penyayang, penuh perhatian, dan selalu memeluk pundak Alia di depan orang lain seakan tak pernah ingin jauh darinya. Di meja makan, Alia menatap Raka dengan mata berbinar. "Sarapanmu sudah siap. Aku sengaja bangun lebih awal," ucapnya lembut, menaruh piring di hadapan suaminya. Raka hanya tersenyum samar, mencicipi masakan itu tanpa banyak kata. Meski dingin itu sesekali muncul, Alia menepisnya dalam hati. Ia terlalu sibuk meyakini bahwa pernikahan mereka baik-baik saja. Bagi Alia, Raka bukan sekadar pasangan hidup, tapi juga impian masa mudanya yang berhasil ia genggam. Ia pernah jatuh bangun bersama Raka, dari masa-masa sulit ketika mereka memulai usaha, hingga kini menikmati hasil jerih payah berupa bisnis yang berkembang pesat. Dalam benaknya, cinta mereka adalah kisah indah yang layak dibanggakan. Namun di balik semua senyum yang ia tunjukkan, Alia menyimpan rasa yang tak bisa dijelaskan. Ada momen-momen kecil yang sering ia rasakan, seperti tatapan Raka yang tidak lagi sama, genggaman tangan yang terasa hambar, atau jawaban singkat yang menggantikan percakapan hangat mereka dulu. Alia menolak berpikir buruk, meski hatinya bergetar setiap kali menyadari jarak yang kian melebar di antara mereka. Di mata orang lain, rumah tangga Alia adalah contoh sempurna. Pesta keluarga yang selalu meriah, liburan ke luar negeri yang sering dipamerkan di media sosial, serta kemesraan yang seakan tak pernah retak. Semua orang berkata, Alia beruntung mendapatkan Raka. Hanya saja, Alia tahu, tidak ada yang benar-benar paham apa yang terjadi ketika lampu-lampu rumah dipadamkan dan tirai ditutup rapat. Dalam keheningan malam, saat Raka terlelap, Alia sering menatap wajah suaminya dengan doa di bibirnya. "Semoga rasa cintamu tak pernah berubah," bisiknya dalam hati. Ia tidak pernah membayangkan bahwa doa itu kelak hanya akan menjadi permohonan yang tak lagi dijawab. Hidup Alia seolah berjalan di antara keyakinan dan keraguan. Ia menggenggam erat keyakinannya, mencoba menepis firasat buruk yang kadang menyelinap. Ia meyakinkan dirinya bahwa rumah tangga mereka masih sama kokoh seperti dulu, meski ada celah yang perlahan tumbuh tanpa ia sadari. Dan di titik inilah cerita mereka dimulai. Sebuah rumah tangga yang tampak sempurna, namun diam-diam menyimpan rahasia yang kelak akan merobek seluruh kebahagiaan. Alia tidak tahu, hari-hari bahagianya hanya sementara. Ia sedang berdiri di ambang badai besar yang siap menghancurkan seluruh dunianya. Malam itu, jam dinding sudah menunjuk pukul 11. Lampu ruang tamu masih menyala, dan Alia duduk di sofa dengan tubuh lelah. Namun matanya tetap menatap pintu yang belum juga terbuka. Di atas meja, sepiring makan malam yang ia siapkan sejak sore kini telah dingin. Ia menunggu Raka pulang, seperti malam-malam sebelumnya. Sejak beberapa bulan terakhir, kebiasaan Raka berubah. Jika dulu ia pulang tepat waktu, bahkan sesekali membawa bunga atau makanan kesukaan Alia, kini ia hampir selalu larut. Alasannya selalu sama: rapat mendadak, urusan bisnis, atau menemui rekan kerja. Alia berusaha mengerti, meski hatinya mulai terusik. Begitu pintu akhirnya terbuka,
Raka masuk dengan langkah tergesa. Wajahnya lelah, tapi entah kenapa ada dingin yang tak bisa Alia pahami. "Mas sudah makan?" tanya Alia hati-hati, suaranya lirih agar tak terdengar seperti keluhan. Raka hanya mengangguk singkat sambil melepas dasinya. "Sudah, sama klien," jawabnya, lalu berjalan menuju kamar tanpa menoleh lagi. Alia terdiam. Hatinya nyeri mendengar jawaban singkat itu. Makan malam yang ia siapkan penuh cinta kini tak lebih dari sekadar hiasan di meja. Ia bangkit pelan, merapikan meja tanpa berkata apa-apa. Air matanya nyaris jatuh, tapi segera ia tepis. Mungkin memang pekerjaannya sedang berat. "Aku tidak boleh egois," batinnya menenangkan diri. Namun, perubahan Raka semakin terasa dari hari ke hari. Ia mudah tersulut emosi untuk hal-hal sepele. Saat Alia menanyakan kabar atau mencoba bercerita, Raka sering menjawab ketus atau bahkan membentak. "Kenapa kamu cerewet sekali, Alia? Aku capek, jangan banyak tanya," katanya suatu malam, membuat Alia terdiam membeku. Wanita itu kembali menenangkan diri. Ia berkata dalam hati bahwa semua ini hanya fase, bahwa semua rumah tangga pasti ada pasang surutnya. Ia mencoba menutup mata pada tanda-tanda yang sebenarnya begitu jelas. Di hadapan orang lain, ia masih berusaha tampil bahagia, tersenyum saat ditanya kabar, dan berkata, "Alhamdulillah, rumah tangga kami baik-baik saja." Tetapi setiap malam, saat ia sendirian di kamar, Alia merasakan kesepian yang begitu dalam. Ia berbaring di sisi ranjang, sementara Raka sudah terlelap tanpa sempat menoleh ke arahnya. Dulu, mereka biasa bercakap-cakap panjang sebelum tidur, saling menggenggam tangan. Kini, semua itu hilang. Kadang Alia bangun tengah malam dan menemukan Raka masih sibuk dengan ponselnya. Saat ditanya, jawabannya selalu singkat, "Baca email kerjaan." Alia ingin percaya, meski hatinya sering berkata lain. Di tengah semua kebisuan itu, Alia masih mencoba menghidupkan rumahnya dengan cinta. Ia tetap menyiapkan sarapan, tetap menunggu kepulangan Raka, tetap merapikan jas suaminya setiap pagi. Ia yakin, kesabaran akan mengembalikan kehangatan mereka. Namun jauh di dalam hatinya, Alia mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, ketakutan. Takut jika Raka benar-benar sudah berubah, takut jika ada hal yang disembunyikan, takut jika cintanya perlahan terkikis tanpa bisa ia cegah. Alia tidak tahu bahwa ketakutannya itu bukan sekadar firasat kosong. Perubahan kecil yang ia abaikan adalah awal dari retaknya hati, retak yang kelak akan menghancurkan seluruh kehidupannya. Hari itu adalah hari yang selalu ditunggu Alia setiap tahun. Ulang tahunnya. Bukan karena ingin dirayakan besar-besaran, tapi karena setiap kali hari itu tiba, ia selalu merasa lebih spesial. Ada momen kecil yang ia nanti dari Raka, ucapan sederhana, pelukan hangat, atau mungkin sebuah kue dengan lilin kecil di atasnya. Itu sudah cukup membuat hatinya berbunga-bunga. Sejak pagi, Alia sudah bangun lebih awal, menata rambutnya, mengenakan gaun rumah sederhana berwarna biru lembut, warna yang dulu Raka bilang sangat cocok dengannya. Ia ingin terlihat cantik hari ini, meski tidak ada pesta. Di ruang tamu, ia menata vas bunga segar. Lalu di dapur ia menyiapkan makanan favorit suaminya. Dalam hatinya, ada harapan besar bahwa hari ini akan berbeda. Alia membayangkan Raka pulang membawa hadiah, mungkin sekotak perhiasan mungil, atau sebuah kue ulang tahun dengan lilin yang akan ia tiup di hadapan orang yang dicintainya. Ia membayangkan suaminya tersenyum, berkata, "Selamat ulang tahun, sayang," lalu memeluknya erat seperti dulu. Bayangan itu membuat Alia tersenyum sendiri sepanjang pagi. Namun siang berganti sore, Raka belum juga memberi kabar. Alia menatap ponselnya berulang kali, menunggu pesan masuk atau panggilan telepon. Notifikasi yang datang hanya ucapan ulang tahun dari teman-teman dan keluarganya. Dari Raka, tidak ada. Hatinya mulai terasa perih, tapi ia masih berusaha menghibur diri. Mungkin dia sengaja. Mungkin dia sedang menyiapkan kejutan. Alia menolak berpikir buruk. Ia masih meyakinkan dirinya bahwa Raka akan pulang membawa sesuatu yang istimewa. Malam tiba. Alia menyalakan lilin-lilin kecil di meja makan, membuat suasana hangat. Jam sudah menunjukkan pukul 8, tapi rumah itu masih sepi. Ia duduk sambil menatap pintu, menunggu suara langkah kaki yang ia rindukan.
Sesekali ia tersenyum kecil, seakan menenangkan hatinya sendiri. Akhirnya, hampir pukul 10, suara mobil terdengar memasuki halaman. Alia bergegas berdiri, hatinya berdebar. Ini dia. Dia pulang. Mungkin memang ada kejutan. Ia berdiri di ruang tamu, menanti Raka membuka pintu. Raka masuk dengan wajah lelah, masih memakai jas kerjanya. Alia tersenyum, meski hatinya nyaris runtuh karena tidak ada senyum balik dari suaminya. Kamu sudah pulang. Aku menunggumu, ucap Alia lembut. Raka hanya mengangguk singkat. Ia merogoh tas kerjanya, mengeluarkan sebuah kotak berwarna hitam dengan pita emas. Alia terdiam, matanya berbinar. Kotak hadiah. Hatinya melonjak penuh harapan. Inilah yang ia tunggu sejak pagi. Selamat ulang tahun, kata Raka singkat, meletakkan kotak itu di meja, suaranya datar tanpa ekspresi. Alia menatap kotak itu dengan senyum lebar. Tangannya bergetar kecil ketika membuka pita, berharap menemukan kalung indah, cincin, atau sesuatu yang manis. Tapi saat penutup kotak terbuka, wajahnya perlahan memucat. Bukan perhiasan. Bukan kue. Bukan surat cinta. Yang ada hanyalah selembar kertas putih dengan tulisan tegas di atasnya. Surat cerai. Alia membeku. Senyumnya hilang, berganti tatapan kosong pada lembaran itu. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ruangan yang tadi hangat kini terasa dingin menusuk. Ia menoleh ke arah Raka dengan mata bergetar. Ini, apa maksudnya? Suaranya hampir tak keluar. Raka menarik napas panjang, lalu menatap Alia dengan pandangan dingin. Aku rasa, kita harus mengakhiri semua ini. Dunia Alia runtuh seketika, di hari yang seharusnya paling membahagiakan dalam hidupnya. Alia menatap kotak mewah berwarna hitam dengan pita emas yang kini tergeletak di atas meja. Tangannya bergetar saat meraih benda itu. Matanya berbinar penuh harap, senyum kecil terbit di wajahnya. Senyum yang lahir dari keyakinan bahwa akhirnya Raka masih peduli, bahwa semua rasa sepi yang ia lalui belakangan ini akan terbayar dengan hadiah kecil penuh makna. Dengan hati-hati ia membuka pita, lalu mengangkat penutup kotak. Degup jantungnya berpacu cepat, seolah menanti sesuatu yang akan mengembalikan kebahagiaannya. Namun begitu matanya menangkap isi kotak itu, tubuhnya kaku. Senyum di wajahnya lenyap seketika. Bukan kalung, bukan cincin, bukan sekotak coklat. Yang ada hanyalah selembar kertas dengan tulisan tegas di bagian atas. Surat gugatan cerai. Sejenak Alia terdiam. Matanya tak berkedip, menatap lembaran itu seolah sedang bermimpi buruk yang absurd. Jemarinya gemetar ketika menyentuh kertas tersebut, berharap pandangannya salah, berharap tulisan itu hanyalah gurauan yang keterlaluan. Tapi semakin ia membaca, semakin jelas kenyataan yang tak bisa ia bantah. Itu nyata. Suara Alia serak, lirih, nyaris tak terdengar. Apa ini? Raka berdiri dengan wajah datar, bahkan tanpa raut bersalah sedikit pun. Itu hadiah ulang tahunmu. Kita sudah tidak bisa bersama lagi. Alia, aku sudah putuskan. Kita harus berpisah. Kata-kata itu menghantam telinga Alia lebih keras daripada petir. Ia memandang suaminya dengan mata berkaca-kaca, seakan mencari sedikit kehangatan yang dulu pernah ia kenal. Tapi yang ia temukan hanyalah dingin, tatapan yang asing, dan suara yang tak lagi menyimpan cinta. Air matanya jatuh begitu saja. Kenapa? Di hari ini? Kenapa di ulang tahunku? Apa aku begitu tidak berarti bagimu? Raka menghela napas, kemudian duduk dengan tubuh bersandar. Aku lelah, Alia. Aku sudah lama tidak merasa bahagia denganmu. Aku tidak mau berpura-pura lagi. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Raka seperti belati yang menusuk hati Alia. Ia ingin berteriak, ingin memohon, ingin mengguncang suaminya agar sadar. Tapi bibirnya keluh. Yang bisa ia lakukan hanyalah menangis, sementara kepalanya dipenuhi kenangan indah yang kini terasa seperti penghinaan. Ia teringat saat-saat mereka berjuang bersama membangun rumah ini, saat-saat Raka menggenggam tangannya sambil berjanji akan selalu setia. Saat-saat sederhana ketika kebahagiaan begitu mudah mereka dapatkan. Semua janji, semua cinta, kini seakan terhapus begitu saja oleh selembar kertas dingin bernama surat cerai. Alia menatap Raka dengan pandangan kosong.
Aku sudah tidak cukup bagimu, ya? Suaranya pecah. Raka tidak menjawab. Hanya keheningan yang menjadi balasan. Dan itu lebih menyakitkan daripada 1000 kata kasar sekalipun. Malam itu, dunia Alia runtuh. Semua harapannya hancur berantakan, seakan langit menimpa kepalanya. Di hari yang seharusnya penuh cinta, ia justru menerima hadiah paling kejam yang tak pernah ia bayangkan. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Alia merasakan sesuatu yang begitu menakutkan. Ia benar-benar sendirian. Tangis Alia pecah, tubuhnya bergetar hebat. Surat di tangannya sudah basah oleh air mata. Ia menatap Raka yang berdiri dengan wajah dingin seakan semua itu bukan hal besar. Kenapa harus di hari ini, Ra? Di ulang tahunku. Suaranya parau, penuh luka. Raka mengusap wajahnya, menghela napas panjang, lalu berkata datar. Karena aku tidak bisa menunda lebih lama. Aku sudah lama tidak mencintaimu, Alia. Aku hanya bertahan demi formalitas. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada isi surat cerai. Alia terhuyung, seperti kehilangan pijakan. Tidak mencintaiku? Lalu semua ini? Semua perjuangan kita dulu? Apa artinya buatmu? Raka mengangkat bahunya acuh. Dulu iya. Tapi perasaan itu sudah lama hilang. Aku tidak mau terus berpura-pura bahagia. Itu menyiksa. Alia mendekat, air matanya jatuh tak terbendung. Kenapa kamu tidak bicara dari dulu? Kenapa harus di hari ini? Hari yang seharusnya paling berarti buatku? Aku istrimu, Ra. Aku masih percaya kita bisa perbaiki semua. Nada suara Alia meninggi, namun suaminya justru semakin tenang, semakin dingin. Tidak ada yang bisa diperbaiki. Habis sudah, Alia. Aku tidak ingin melanjutkan. Benturan emosi meledak. Alia berteriak, menumpahkan seluruh sakit yang ia tahan. Jadi aku ini apa buatmu? Hanya beban? Hanya wanita yang kau tinggalkan setelah kau dapatkan segalanya? Aku menyerahkan seluruh hidupku padamu, Ra. Raka menunduk sebentar, lalu menatap Alia dengan tatapan asing. Kamu memang baik, tapi kebaikanmu tidak cukup untuk membuatku bahagia. Aku butuh lebih dari sekadar itu. Kalimat itu bagai racun yang merembes perlahan, menghancurkan seluruh kepercayaan diri Alia. Tangisnya semakin keras, dadanya sesak seakan dunia menolak memberi ruang bernapas. Lalu aku harus bagaimana? Mengemis cintamu? Memohon agar kamu tetap tinggal. Alia berkata sambil menahan isak. Suara lirihnya pecah. Tidak, Ra. Aku tidak akan memaksa. Tapi ingat, apa yang kau lakukan malam ini akan meninggalkan luka yang tidak akan pernah sembuh. Raka diam, memilih berjalan ke kamar, meninggalkan Alia yang terpuruk di ruang tamu dengan kotak hitam terbuka di meja. Suara langkah kaki suaminya yang menjauh terasa seperti pengkhianatan yang nyata, lebih nyata daripada isi surat cerai itu sendiri. Alia terduduk, memeluk dirinya sendiri. Tangannya mencengkeram dada, mencoba menahan sakit yang terasa seperti belati menembus langsung ke hatinya. Malam itu, di hari ulang tahunnya, ia merasa ditikam oleh orang yang paling ia percayai. Dan luka itu begitu dalam, menganga lebar, meninggalkan kehampaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah kejadian ulang tahunnya menjadi masa paling gelap bagi Alia. Ia hidup bagai bayangan. Tubuhnya bergerak namun jiwanya kosong. Surat cerai itu masih tersimpan di meja kerja. Tak sanggup ia buang, tak sanggup pula ia lihat. Setiap kali matanya tertuju ke sana, air matanya kembali jatuh. Namun suatu sore, saat ia sedang merapikan jas Raka yang tertinggal di kursi, sebuah kertas kecil jatuh dari saku dalam. Alia menunduk, meraihnya. Sebuah nota pembayaran hotel, dengan tanggal yang jelas menunjukkan malam ketika Raka mengaku sedang lembur. Nama hotel itu bukan tempat biasa untuk rapat bisnis, melainkan hotel mewah yang terkenal sering dipakai untuk pertemuan rahasia. Darah Alia berdesir. Jantungnya berdetak tak karuan. Tangannya gemetar saat ia kembali memeriksa tas Raka. Di dalamnya, ia menemukan sesuatu yang lebih menghancurkan. Selembar foto yang terselip di antara dokumen. Foto Raka bersama seorang wanita muda, tersenyum mesra di sebuah restoran. Wanita itu cantik, penampilannya glamor, tatapannya penuh percaya diri. Di sudut foto ada tulisan dengan spidol merah.
untuk Raka, cinta sejatiku. Nadia. Alia terhempas di kursi. Nafasnya tercekat, tenggorokannya kering. Semua potongan puzzle yang selama ini ia abaikan tiba-tiba tersusun jelas. Sikap dingin, pulang larut malam, mudah marah. Semua alasan rapat mendadak hanyalah topeng. Wanita itu, Nadia, sudah lama hadir dalam hidup Raka. Isak tangis pecah tanpa bisa ia tahan. Ya Allah, jadi ini alasannya. Ini alasan semua sakit yang dia buat. Alia memeluk foto itu, meremasnya dengan tangan gemetar. Hatinya bukan hanya terluka, melainkan tercabik hingga berserakan. Malam itu, Alia duduk di ranjang sendirian. Ia menatap kosong ke arah pintu kamar yang dulu sering dibuka Raka dengan senyuman hangat. Kini pintu itu hanyalah pengingat bahwa cintanya dikhianati. Ia menyesali kepercayaannya selama ini, kepercayaan yang ia berikan sepenuh hati, tanpa ragu sedikitpun. Bodohnya aku, bisiknya getir. Aku percaya semua kata-katanya. Aku bela dia di depan siapapun. Aku korbankan segalanya untuknya. Dan dia membalas dengan pengkhianatan. Alia merasakan kehampaan yang menakutkan. Cinta yang selama ini ia jaga dengan sepenuh jiwa ternyata tak lebih dari ilusi. Raka tidak hanya meninggalkan dirinya, tetapi juga menghancurkan keyakinannya tentang arti pernikahan. Di dalam hening, satu kesadaran muncul. Cinta yang ia anggap suci ternyata bisa dikalahkan oleh ambisi dan nafsu. Dan orang yang ia cintai seumur hidup, ternyata hanyalah pria yang tega menyerahkan hatinya pada wanita yang haus harta dan kemewahan. Kesedihan Alia berubah menjadi bara kecil. Luka itu begitu dalam, tapi di baliknya, ada api kemarahan yang mulai menyala. Ia tidak tahu akan jadi apa dirinya nanti, tapi ia berjanji dalam hati, ia tidak akan selamanya menjadi korban. Hujan turun deras malam itu. Alia duduk di dekat jendela kamar dengan mata bengkak, wajah pucat, dan segelas teh yang sudah dingin di tangannya. Suara rintik hujan seperti selaras dengan isak tangis yang sudah berhari-hari ia keluarkan. Rasanya, hidupnya benar-benar berakhir. Namun di tengah keheningan itu, Alia menatap bayangan dirinya sendiri di kaca jendela. Ia melihat seorang perempuan yang rapuh, terluka, dan ditinggalkan. Bayangan yang selama ini ia pertahankan demi cinta, kini terlihat asing dan menyedihkan. Apakah aku akan terus seperti ini? Menangis untuk orang yang bahkan tidak peduli lagi padaku. Gumamnya lirih. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bersama dengan sebuah tekad yang pelan-pelan tumbuh di dalam hatinya. Alia menarik napas panjang. Ia sadar, jika terus larut dalam kesedihan, ia akan benar-benar hancur. Raka dan wanita itu akan bahagia di atas penderitaannya, sementara ia mati sedikit demi sedikit dalam penyesalan. Tidak. Ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Di meja kerjanya, Alia menatap tumpukan dokumen yang selama ini ia abaikan. Dokumen tanah, rekening perusahaan, aset investasi, semuanya tersimpan atas namanya. Alia teringat saat-saat ia membantu Raka membangun bisnis. Modal awal berasal dari tabungan keluarga Alia, warisan dari orang tuanya, bahkan rumah pertama mereka pun atas nama dirinya. Raka mungkin menganggap Alia lemah, hanya istri yang tahu memasak dan menunggu di rumah. Tapi ia lupa, Alia adalah tiang utama yang menopang hidupnya sejak awal. Tanpa dirinya, Raka tidak akan pernah berdiri setinggi ini. Dalam hatinya yang berantakan, tumbuh rasa sakit yang berubah menjadi bara. Bara itu semakin besar, menyulut keberanian yang selama ini tertimbun oleh cinta buta. Aku sudah cukup menangis, Raka, bisiknya dengan suara bergetar. Kau beri aku hadiah paling kejam di hari ulang tahunku. Tapi aku akan membalasnya. Aku akan tunjukkan padamu siapa sebenarnya yang selama ini kau remehkan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia duduk tegak dengan tatapan yang berbeda. Tangannya mulai menyusun rencana. Ia menghubungi pengacaranya, memeriksa kembali berkas-berkas legalitas yang tersimpan rapi, menandai satu persatu aset yang bisa ia tarik kembali. Rasa sakit di dadanya masih ada. Luka itu belum sembuh, tapi dari luka itu lahirlah kekuatan baru. Alia sadar, jika ia ingin bertahan, ia harus berubah. Ia tidak boleh lagi menjadi wanita yang hanya pasrah. Ia harus berdiri, melawan, dan membalas. Tekadnya malam itu sederhana namun bulat.
ia akan membuat Raka merasakan sakit yang sama. Ia akan meruntuhkan segala yang dibangunnya bersama, dan meninggalkan Raka dengan tangan kosong. Hanya ada satu kalimat yang terus bergema di kepalanya. Jika dia tega membuatku hancur, maka aku akan pastikan dia merasakan hancur yang lebih dalam. Pagi itu, Alia duduk di ruang kerja yang selama ini lebih banyak dipakai Raka untuk menyusun strategi bisnisnya. Rak-rak penuh berkas menatapnya seolah mengingatkan betapa besar peran yang pernah ia mainkan. Tangannya gemetar saat membuka laci yang berisi map-map penting. Dokumen-dokumen kepemilikan tanah, sertifikat rumah, hingga surat investasi satu persatu ia keluarkan, menumpuk di meja. Semakin ia membaca, semakin matanya terbuka. Nama yang tercantum di hampir semua aset itu bukan nama Raka, melainkan namanya sendiri, Alia Wulandari. Ia mengingat kembali masa awal pernikahan mereka. Warisan orang tuanya ia serahkan tanpa ragu untuk modal usaha. Rumah pertama mereka dibeli dari tabungan pribadinya. Bahkan mobil pertama yang kini sudah berganti dengan kendaraan mewah, dulu dibeli dari hasil kerja kerasnya sebelum menikah. Raka hanya memberi ide dan tenaga, sementara Alia yang berkorban harta benda. Semua itu dulu dilakukan dengan cinta, tanpa perhitungan sedikitpun. Kini, membaca kembali nama dirinya di setiap dokumen, ada rasa getir bercampur lega. Getir karena ia sadar betapa besar pengorbanan yang ia lakukan untuk pria yang justru mengkhianatinya. Lega karena di balik semua luka, Tuhan masih memberinya jalan. Air matanya jatuh lagi, bukan semata karena sakit hati, tetapi karena kesadaran, aku tidak sepenuhnya kalah. Siang itu, Alia menemui seorang pengacara yang sudah lama dipercaya keluarganya. Pak Dimas, pria parubaya dengan wajah ramah, menerima Alia dengan penuh hormat. Ibu Alia, saya sudah membaca dokumen yang Anda kirim semalam. Hampir semua aset yang ada sekarang memang sah tercatat atas nama Ibu. Kalau Ibu ingin menarik kembali kendali, itu bisa dilakukan secara hukum. Alia mengangguk pelan, menggenggam tangannya erat-erat di pangkuan. Saya tidak ingin memperpanjang drama, Pak. Saya hanya ingin mengambil kembali apa yang memang milik saya. Apa yang saya korbankan. Kalau dia ingin meninggalkan saya demi wanita lain, biarlah. Tapi saya tidak akan membiarkan dia hidup mewah di atas keringat saya. Pak Dimas menatapnya penuh pengertian. Saya paham, Bu. Ini bukan hanya soal harta, tapi soal harga diri. Kalimat itu menusuk hati Alia. Ia sadar betul, ini memang bukan lagi sekadar soal uang. Ini soal keadilan untuk dirinya sendiri. Dirinya yang selama ini dianggap lemah, dianggap tak punya suara. Sepulang dari kantor pengacara, Alia menatap rumah besar yang selama ini ia huni bersama Raka. Rasanya asing. Dulu ia bangga, kini yang ia lihat hanya dinding-dinding dingin yang menyimpan kenangan palsu. Ia berdiri di depan pintu, mengusap matanya yang basah, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Mulai hari ini, aku yang akan menulis kisahku sendiri. Tanpa dia. Dan aku akan pastikan, Raka menyesali setiap tetes air mata yang pernah jatuh dariku. Di dalam hatinya, ada keteguhan yang baru lahir. Alia tahu jalan ini tidak akan mudah. Tapi dengan setiap dokumen yang memuat namanya, ia memiliki senjata yang kuat. Dan ia siap menggunakannya. Beberapa minggu setelah menyerahkan surat cerai pada Alia, hidup Raka terlihat berubah drastis. Ia semakin jarang pulang ke rumah, dan lebih banyak menghabiskan waktunya bersama Nadia. Wanita itu berhasil membuat Raka merasa muda kembali, atau setidaknya itulah yang ia yakini. Restoran mahal, butik mewah, hotel berbintang, semua menjadi tempat yang biasa mereka kunjungi. Raka begitu bangga memperlihatkan Nadia di depan orang-orang. Ia menatapnya dengan sorot mata penuh kagum, seolah wanita itu adalah puncak kebahagiaan yang selama ini ia cari. Alia itu terlalu sederhana, terlalu membosankan, kata Raka suatu malam ketika mereka makan malam di sebuah lounge elit. Jemarinya menggenggam tangan Nadia yang dihiasi cincin berlian. Bersamamu, aku merasa hidup lebih bergairah. Nadia tersenyum, memain-mainkan gelas wine di tangannya. Sayang, yang penting sekarang kamu bahagia. Jangan pikirkan masa lalu. Hidup terlalu singkat untuk terjebak dalam kesederhanaan. Kalimat itu terdengar manis, tapi ada kilatan berbeda di mata Nadia. Kilatan ambisi yang tak pernah lepas.
Ia bukan sekadar mencintai Raka, ia mencintai apa yang Raka miliki, kekayaan, status, kemewahan. Dan Raka yang tengah mabuk cinta terlalu buta untuk menyadarinya. Hari-hari Raka kini penuh pesta dan perjalanan singkat keluar kota. Kartu kreditnya bekerja tanpa henti, rekeningnya keluar masuk angka besar. Namun ia sama sekali tidak khawatir. Baginya, semua itu bukan masalah. Selama ini, semua berjalan lancar, dan ia percaya akan terus begitu. Tentang Alia, Raka sudah menyingkirkannya jauh dari pikirannya. Ia yakin Alia hanyalah wanita lemah yang tidak akan mampu berbuat apa-apa. Baginya, Alia sudah kalah bahkan sebelum berperang. Dia tidak akan berani macam-macam, gumam Raka suatu malam sambil bersandar di balkon apartemen mewah bersama Nadia. Alia terlalu baik, terlalu polos. Dia akan menerima semua ini dengan lapang dada. Nadia tersenyum tipis, menyandarkan kepalanya di bahu Raka. Kalau begitu, kamu benar-benar lelaki yang beruntung. Sekarang yang kamu punya hanyalah aku. Raka merangkulnya, yakin bahwa dirinya telah membuat keputusan terbaik. Di pikirannya, ia melihat masa depan yang penuh kenyamanan bersama Nadia. Perjalanan ke Eropa, rumah megah baru, bisnis yang terus berkembang. Ia tidak sadar, semua itu berdiri di atas pondasi yang rapuh. Sementara ia tertawa dan berpesta, badai yang tak ia perhitungkan sedang disusun dengan rapi oleh Alia. Badai yang kelak akan merobohkan seluruh mimpi indahnya. Malam ketika Raka larut dalam gelak tawa bersama Nadia di sebuah klub mewah, Alia duduk di ruang kerja dengan wajah tenang namun sorot mata tajam. Berkas-berkas terbuka di hadapannya, pena menari di atas kertas, tanda tangan demi tanda tangan ia bubuhkan. Di meja, sebuah map besar berisi dokumen pemindahan aset menunggu untuk dikirimkan ke notaris. Tidak ada yang tahu, di balik kesenyapan rumah itu, Alia sedang menyiapkan badai. Setiap langkah yang ia ambil terukur. Ia mendengarkan nasihat Pak Dimas dengan seksama, memastikan tak ada celah yang bisa dimanfaatkan Raka. Surat kuasa diproses, rekening lama ditutup, dana dipindahkan ke rekening baru atas namanya sendiri. Aset perusahaan yang dulu dibangun bersama perlahan dialihkan ke pemilikannya. Semua harus dilakukan diam-diam, Bu, ujar Pak Dimas saat pertemuan mereka di kantor. Kalau Pak Raka tahu lebih awal, bisa saja dia mencoba melakukan perlawanan. Tapi karena sebagian besar kepemilikan sah atas nama ibu, secara hukum ibu lebih kuat. Alia mengangguk pelan. Senyum getir melintas di wajahnya. Dia pikir aku hanya istri bodoh yang tidak mengerti apa-apa. Biarlah dia terus merasa begitu. Saat semua sudah selesai, barulah dia sadar. Hari-hari Alia kini dipenuhi perjalanan singkat yang selalu ia bungkus dengan alasan sederhana. Ke kantor notaris, bank, bahkan ke pengadilan negeri untuk melengkapi berkas. Ia berpakaian rapi, wajahnya datar, seolah hanya seorang wanita biasa yang menjalankan rutinitas. Tapi di balik itu, ia membawa tekad membara untuk merebut kembali harga dirinya. Setiap malam, ia pulang ke rumah yang kini terasa asing, tapi ia tak lagi menangis di sudut kamar. Tangis sudah berubah menjadi senjata. Luka yang dulu membuatnya rapuh kini menjadi alasan untuk bergerak. Ada malam ketika ia membuka lemari dan melihat jas Raka tergantung rapi, tercium samar wangi parfum yang dulu membuatnya rindu. Alia berdiri lama di sana. Hatinya perih. Namun alih-alih melemah, rasa sakit itu menguatkan langkahnya. Ia berbisik lirih, aku sudah memberimu segalanya, dan kau balas dengan pengkhianatan. Kini giliranmu merasakan kehilangan, Raka. Perlahan tapi pasti, satu persatu aset berpindah tangan. Rumah utama, atas nama Alia. Perusahaan yang berkembang dari modal warisan, juga atas nama Alia. Tanah dan beberapa investasi, semua kembali padanya. Dan Raka? Ia sama sekali tidak tahu. Sementara ia sibuk membelikan Nadia perhiasan baru dan merencanakan liburan ke Bali, segala fondasi yang menopang hidup mewahnya sedang diam-diam diruntuhkan oleh wanita yang dulu ia anggap terlalu polos. Gerak Alia sunyi, tanpa keributan, tanpa sorotan. Tapi justru dalam kesenyapan itulah, sebuah pembalasan sedang disusun dengan sempurna. Pagi itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia bangun tanpa rasa ingin bersembunyi di balik selimut. Ia berdiri di depan cermin,
menatap wajahnya yang tampak lebih tegar meski garis lelah masih jelas. Ada luka yang belum sembuh, tapi ada juga cahaya kecil yang mulai tumbuh di matanya. Hari-harinya kini berbeda. Jika dulu ia hanya mengurus rumah tangga dan sesekali menemani Raka dalam urusan bisnis, kini Alia sibuk dengan agenda-agenda baru. Ia mulai membuka kembali buku catatan lamanya, rencana usaha yang pernah ia simpan jauh sebelum menikah. Di antara coretan-coretan sederhana, Alia menemukan kembali impian yang lama ia kubur, membangun bisnis di bidang fashion muslimah, sesuatu yang dekat dengan dirinya sejak muda. Dengan modal yang ia tarik dari aset yang sah miliknya, Alia perlahan menyiapkan langkah. Ia menyewa sebuah ruko kecil di pusat kota, mulai mencari penjahit yang andal, dan bekerja sama dengan beberapa pemasok kain. Setiap keputusan yang ia ambil terasa seperti potongan puzzle yang menyusun kembali kepercayaan dirinya yang dulu hilang. Tentu, rasa sakit masih sering datang. Ada malam-malam ketika ia lelah dan tiba-tiba teringat wajah Raka. Teringat bagaimana ia dulu begitu mencintai pria itu dengan sepenuh hati. Ada pula momen saat ia melihat pasangan suami istri bergandengan tangan di jalan, hatinya kembali diremas. Luka itu belum kering, tapi kini ia tahu cara berdiri meski hatinya masih perih. Suatu sore, saat ia mengawasi penjahit yang sedang bekerja, salah satu karyawannya berkata, "Bu Alia, terima kasih sudah percaya pada saya. Saya merasa seperti diberi kesempatan baru di hidup saya." Alia tersenyum, menahan haru. Ia sadar, langkah barunya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga membuka jalan bagi orang lain. Ia bukan lagi sekadar wanita yang ditinggalkan, ia mulai menjadi pemimpin, seseorang yang bisa mengubah hidup orang lain. Ketika pulang malam itu, Alia duduk di teras rumah dengan segelas teh hangat. Ia menatap langit, berbisik pada dirinya sendiri, "Aku masih sakit, tapi aku tidak hancur. Aku masih bisa berdiri, bahkan mungkin lebih kuat dari sebelumnya." Ada getar bangga yang tumbuh di dalam dadanya. Meski perlahan, meski dengan banyak luka, Alia tahu ia sedang menata kehidupan baru. Dan kali ini, ia menatanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk pria yang mengkhianatinya. Hari-hari penuh pesta dan gelak tawa mulai berganti dengan kerutan di dahi Raka. Semula ia tidak terlalu memperhatikan, hanya mengira semua berjalan normal. Namun perlahan, laporan keuangan yang masuk membuatnya resah. Rekening yang biasanya penuh kini menipis. Beberapa aset yang ia kira masih bisa dijadikan jaminan ternyata tak lagi berada di bawah kendalinya. Bagaimana bisa rumah villa di puncak sudah atas nama Alia? Bukankah dulu aku yang mengurus pembeliannya? Raka memaki saat seorang manajer bank menolak pengajuan pinjamannya. "Mohon maaf, Pak Raka," jawab sang manajer hati-hati. "Sesuai dokumen hukum, kepemilikan sah memang atas nama Ibu Alia. Jadi Bapak tidak bisa menggunakan aset itu sebagai agunan." Kata-kata itu menghantam keras. Raka keluar dari bank dengan wajah merah padam, ponselnya berdering terus-menerus. Dari seberang, suara Nadia merengek manja namun menyakitkan di telinga. "Sayang, gimana sih? Aku sudah bosan nungguin tas branded yang kamu janjiin minggu lalu. Masa ia belinya saja harus ditunda-tunda? Aku nggak mau kalau hidupku jadi biasa-biasa aja." Raka menahan emosi. "Aku lagi sibuk, Nat. Jangan cerewet. Semua akan aku atur. Cuma butuh waktu." Tapi setelah panggilan ditutup, tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak berkuasa. Malam itu, Raka memandang apartemen mewah yang ia tempati bersama Nadia. Lampu gantung berkilau, sofa empuk, perabot mahal, semua ada di sana. Namun semua itu terasa rapuh. Ia mulai menyadari bahwa kemewahan yang ia banggakan berdiri di atas fondasi yang rapuh, fondasi yang dulunya dibangun bersama Alia. Nadia, yang selama ini manis, mulai menunjukkan sisi lain. Saat Raka pulang dengan wajah letih, Nadia menyambut dengan nada tinggi. "Raka, aku nggak mau dengar alasan lagi. Kalau kamu benar cinta sama aku, buktikan dong. Buktikan dengan semua yang aku minta." Raka terdiam, menatap wanita yang dulu membuatnya mabuk cinta. Ada kilatan kesadaran dalam benaknya. Ia meninggalkan wanita setia yang rela berkorban demi dirinya, hanya untuk bersama seseorang yang selalu menuntut lebih. Namun egonya menolak untuk mengaku salah.
Aku bisa atur semuanya, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku Raka. Aku tidak mungkin jatuh. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu, retakan sudah muncul. Dan sekali retakan itu membesar, semua yang ia banggakan bisa runtuh kapan saja. Hari itu menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan Raka. Di depan matanya, surat resmi dari pengadilan terbentang di atas meja. Semua aset yang selama ini ia banggakan, rumah mewah, villa di puncak, kantor yang dulu menjadi kebanggaannya, telah sah kembali berada di tangan Alia. Tidak ada satupun yang tersisa. Ia mencoba menghubungi beberapa kolega, berharap masih ada pintu yang terbuka. Namun jawabannya selalu sama, dingin dan penuh jarak. Mereka yang dulu berebut mendekat, kini berpura-pura tak mengenalnya. Telepon tidak dijawab, janji pertemuan dibatalkan. Nama Raka yang dulu disegani di kalangan bisnis kini menjadi bahan bisik-bisik penuh ejekan. Malam itu, Raka pulang dengan langkah gontai. Mobil sport yang dulu selalu ia banggakan sudah ditarik leasing. Ia hanya bisa naik taksi menuju apartemen. Begitu tiba, ia mendapati Nadia tengah duduk di ruang tamu dengan wajah gelisah. "Aku nggak bisa kayak gini, Rak," suara Nadia meninggi. "Kamu janji kasih aku hidup mewah. Janji aku nggak akan kekurangan apapun. Tapi lihat sekarang, semua orang ngomongin kamu bangkrut. Aku nggak mau ikut-ikutan jatuh." Raka berusaha menahan amarah. "Nat, sabar. Aku masih bisa bangkit. Ini cuma sementara. Aku butuh kamu sekarang lebih dari sebelumnya." Namun Nadia justru tertawa sinis. "Bangkit? Dengan apa? Kamu nggak punya apa-apa lagi. Rumah sudah diambil Alia, mobil juga. Bahkan bisnis yang kamu bangga-banggain itu tinggal nama. Aku nggak mau buang waktuku untuk orang gagal." Raka terdiam. Kata-kata itu terasa lebih menyakitkan daripada semua surat keputusan pengadilan yang ia terima. Wanita yang ia pilih, yang ia kira akan membuat hidupnya lebih berwarna, ternyata hanya bertahan selama ada uang. Begitu kilau harta itu padam, cintanya pun lenyap tanpa sisa. Beberapa hari kemudian, kabar menyebar bahwa Nadia sudah terlihat bersama pria lain, seorang pengusaha kaya raya. Foto-foto mereka beredar di media sosial, tersenyum mesra seolah Raka tidak pernah ada. Raka menatap layar ponselnya lama, hatinya teriris. Tangannya bergetar, bukan hanya karena marah, tetapi karena kesadaran yang telat datang. Ia telah menghancurkan hidupnya sendiri. Ia meninggalkan istri yang setia dan tulus, demi wanita yang hanya mengejar harta. Kini, ia kehilangan keduanya, cinta dan kekayaan. Di kamar yang kini kosong, Raka duduk termenung. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi pesta, tidak ada lagi kemewahan. Hanya kesunyian yang menelannya bulat-bulat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa miskin. Bukan hanya miskin harta, tetapi juga miskin hati, miskin cinta, miskin harga diri. Dan di balik semua itu, bayangan wajah Alia muncul jelas di benaknya. Wanita yang pernah ia remehkan, yang kini berdiri lebih kuat dari sebelumnya, sementara dirinya terjerembab di titik paling rendah. Siang itu, langit mendung. Hujan rintik-rintik turun, membasahi halaman depan butik kecil milik Alia yang baru saja resmi dibuka beberapa bulan lalu. Ia tengah sibuk merapikan beberapa koleksi busana di etalase ketika pintu berderit pelan. Saat menoleh, jantung Alia berdegup tak karuan. Di ambang pintu berdiri Raka, bukan Raka yang dulu gagah dan penuh percaya diri, melainkan pria lusuh dengan wajah lelah, rambut acak-acakan, dan pakaian seadanya. Ada lingkar hitam di bawah matanya, dan tatapan kosong yang membuat Alia sulit mengenali sosok yang dulu pernah menjadi pusat hidupnya. "Alia," suaranya serak, hampir tak terdengar. "Boleh aku bicara sebentar?" Untuk sesaat, Alia terdiam. Bayangan masa lalu menyerbu ingatannya. Malam ulang tahunnya yang hancur, surat cerai di kotak hadiah, kata-kata dingin Raka yang menolak cintanya. Luka itu masih terasa, tapi kini ia berdiri sebagai wanita yang berbeda. "Kalau urusan bisnis, silakan hubungi pengacara saya," jawab Alia datar sambil melanjutkan pekerjaannya. Raka melangkah mendekat, suaranya bergetar. "Bukan soal itu, Alia. Aku salah. Aku kehilangan segalanya. Nadia meninggalkanku, teman-teman menjauh.
Aku cuma punya kamu yang benar-benar tulus. Alia berhenti sejenak, menoleh perlahan. Matanya menatap Raka tajam, penuh luka sekaligus kekuatan. Tulus, ucapnya getir. Tulus itu yang kau buang di hari ulang tahunku. Tulus itu yang kau hancurkan dengan surat cerai di dalam kotak kado. Apa kau lupa, Rak? Raka menunduk, air matanya jatuh. Ia berusaha mendekat, tangannya terulur seolah ingin menyentuh Alia. Aku menyesal, sungguh. Aku butuh kamu, Li. Beri aku kesempatan lagi. Aku janji akan memperbaiki semuanya. Namun Alia mundur selangkah, menjaga jarak. Hatinya berdegup kencang. Tapi bukan karena rindu, melainkan karena benteng yang ia bangun agar tak lagi disakiti. Kesempatan. Alia menahan getir di suaranya. Kesempatan itu sudah kau hancurkan sendiri. Aku pernah menyerahkan hidupku, mimpiku, segalanya untukmu. Dan kau memilih mengkhianati itu semua. Jangan datang padaku hanya karena kau sudah jatuh. Raka terdiam. Hujan di luar semakin deras, menenggelamkan keheningan di antara mereka. Alia menatapnya sekali lagi, kali ini dengan mata yang dingin namun tegas. Pergilah, Rak. Aku bukan lagi wanita yang sama. Kau memilih jalanmu, dan aku sudah menemukan jalanku sendiri. Jalanku tidak lagi bersamamu. Wajah Raka hancur, tapi Alia tak lagi gentar. Ia membalikkan tubuhnya, melanjutkan pekerjaannya, meninggalkan Raka yang berdiri terpaku di depan pintu, basah kuyup oleh hujan dan penyesalan. Untuk pertama kalinya, Alia merasa benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalunya. Setelah pertemuan singkat dengan Raka di butiknya, hati Alia kembali diguncang. Meski bibirnya tegas menolak, bayangan itu terus menghantui malamnya. Ia duduk sendirian di kamar, menatap lilin kecil di meja yang baru saja dipadamkan, dan pikirannya kembali ke malam ulang tahun kelam itu. Ia masih bisa merasakan debaran harap ketika membuka kotak berlapis pita emas. Harapan sederhana seorang istri yang setia, kejutan, cinta, atau sekadar ucapan tulus. Namun yang ia temukan adalah kertas dingin yang membunuh seluruh mimpinya, sebuah surat cerai. Malam itu, senyumnya mati, air matanya pecah, dan hatinya hancur berkeping. Luka itu menancap begitu dalam hingga tak ada pelukan atau janji manis yang bisa menutupnya kembali. Kini, ketika Raka datang dengan wajah lusuh dan kata-kata penyesalan, Alia tahu hatinya tak lagi sama. Luka itu seperti parut yang tak bisa hilang, selalu mengingatkan bahwa di balik cinta bisa tersembunyi pengkhianatan yang kejam. Ketika seorang sahabat dekatnya, Mira, menanyakan apakah ia berniat memberi kesempatan lagi pada Raka, Alia hanya tersenyum pahit. Mira, bagaimana aku bisa percaya lagi? Malam itu dia memilih menghancurkanku di saat aku seharusnya paling bahagia. Kalau itu bukan bukti bahwa aku tidak berarti apa-apa baginya, lalu apa lagi? Mira menggenggam tangan Alia, menatapnya dengan iba. Aku mengerti, mungkin memang ada luka yang tak bisa dimaafkan. Alia menatap keluar jendela, melihat hujan membasahi kaca. Dalam hati ia berbisik, maaf bisa saja kuucapkan, tapi hatiku tak bisa memaafkan. Luka itu terlalu dalam, terlalu nyata. Aku hanya bisa belajar hidup dengannya, tapi tidak pernah melupakannya. Saat ia menutup matanya, wajah Raka muncul lagi, bukan wajahnya saat meminta maaf, melainkan wajah dinginnya saat menyerahkan kotak hadiah berisi surat cerai. Itu adalah kenangan yang membekukan seluruh perasaannya. Dan disitulah Alia semakin yakin, tidak ada jalan kembali. Hatinya telah menutup rapat pintu untuk Raka, karena pengkhianatan itu sudah melukai bagian terdalam dari dirinya yang paling tulus. Hidup Alia perlahan menemukan ritmenya sendiri. Pagi hari, ia terbiasa duduk di balkon rumah barunya, menatap hamparan taman yang ia rawat dengan tangannya sendiri. Secangkir kopi hangat menemani setiap langkah kecil menuju ketenangan. Rumah itu bukan sekadar bangunan megah hasil dari aset yang ia tarik kembali, melainkan simbol kebangkitan dirinya. Sebuah bukti bahwa ia mampu berdiri tanpa bergantung pada siapapun. Butiknya berkembang pesat. Nama Alia mulai dikenal luas di kalangan wanita karir dan ibu muda yang menginginkan busana muslimah elegan. Setiap kali ia melihat deretan pelanggan tersenyum puas, Alia merasa hidupnya tidak sia-sia. Ia bukan hanya sekadar
mantan istri Raka. Ia adalah Alia, seorang perempuan mandiri yang berhasil menata ulang hidupnya setelah reruntuhan. Sementara itu, di sisi lain kota, keadaan Raka benar-benar berbalik. Pria yang dulu disegani dengan jas mahal dan mobil mewah kini hanya mengenakan kemeja kusut yang sudah kehilangan warna. Ia sering duduk sendirian di warung kopi kecil, menatap kosong tanpa arah. Teman-teman bisnis yang dulu mengelilinginya sudah lama pergi, membawa serta kehangatan palsu yang dulu ia kira persahabatan. Beberapa kali ia mencoba menghubungi Nadia, tetapi nomor itu sudah tak lagi aktif. Kabar terakhir yang ia dengar, wanita itu kini bersama seorang pengusaha kaya raya, berkeliling dunia dengan gaya hidup yang dulu ia janjikan. Ironis, ketika Raka hanya mampu menghitung receh untuk sekadar makan malam, Nadia justru bersandar di bahu pria lain dengan penuh tawa. Kadang Raka berjalan melewati butik Alia dari jauh. Ia melihat mantan istrinya keluar dari mobil dengan percaya diri, menyapa karyawannya dengan ramah, dan pelanggan yang menyalaminya penuh hormat. Dari balik bayangan, Raka hanya bisa menunduk, dihantui rasa malu sekaligus penyesalan yang semakin menusuk. Di malam yang sunyi, Alia menatap langit-langit kamarnya, mengingat perjalanan panjang yang ia lalui. Dari seorang istri yang ditinggalkan di hari ulang tahunnya, kini ia berdiri sebagai perempuan kuat yang tak lagi goyah. Ada rasa puas, bukan karena melihat Raka jatuh, melainkan karena ia berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Sementara itu, Raka terbaring di kamar kos sederhana, dindingnya lembab, ranjangnya berderit, dan tak ada siapapun menemaninya. Dunia benar-benar berbalik arah. Dulu Alia yang menangis dalam sepi, kini Raka yang dicekam kesunyian tanpa harapan. Alia menutup matanya dengan doa, semoga ia tetap kuat menjaga dirinya. Sedangkan Raka hanya bisa terjaga, menatap gelap, bertanya-tanya kapan penyesalan ini akan berhenti menghantuinya. Hari-hari Raka kini berjalan tanpa arah, seperti bayangan yang kehilangan tubuhnya. Ia tinggal di sebuah kamar kos sempit di gang kecil yang pengap, jauh berbeda dari rumah megah yang dulu pernah ia miliki. Atap bocor, dinding lembab, dan ranjang tua yang berderit menjadi saksi bisu bagaimana seorang pria yang dulu disegani kini jatuh sehancur-hancurnya. Setiap pagi, Raka duduk di kursi kayu reot sambil memandangi secangkir kopi instan yang tak pernah ia habiskan. Nafsu makannya hilang sejak lama, bersamaan dengan lenyapnya harga diri. Dulu, ia terbiasa disambut oleh pelayan rumah yang menyiapkan sarapan lengkap. Sekarang, ia hanya ditemani kesunyian dan perut yang keroncongan. Kadang ia berjalan menyusuri jalan raya, melihat mobil-mobil mewah melintas, dan wajahnya menegang. Mobil-mobil seperti itu dulu pernah ia kendarai dengan penuh kesombongan. Ia teringat bagaimana dulu Nadia tertawa di kursi sampingnya, menikmati perjalanan penuh glamor. Sekarang, yang tersisa hanya langkah gontai dan tatapan iba dari orang-orang yang mengenalnya. Tak jarang, Raka mendengar bisik-bisik ketika ia lewat. Itu Raka, kan? Yang dulu pengusaha sukses. Iya, katanya bangkrut karena ditinggal istri dan selingkuhannya kabur. Raka pura-pura tak mendengar, tapi di dalam dadanya, kata-kata itu menancap seperti duri. Di malam hari, kesepian menjadi teman akrabnya. Ia berbaring menatap langit-langit kamar, dihantui kenangan tentang Alia. Bayangan wajah istrinya muncul jelas. Wajah penuh cinta saat menyambutnya pulang. Tawa kecilnya ketika mereka makan malam sederhana. Juga tatapan hancurnya saat membuka kotak kado berisi surat cerai. "Kenapa aku begitu bodoh?" bisiknya dalam gelap, suara bergetar menahan tangis. Raka menyadari betapa ia telah menukar permata berharga dengan kerikil palsu. Ia meninggalkan wanita yang benar-benar tulus, hanya demi nafsu dan ambisi. Kini, semua itu sirna, dan penyesalan datang menghantam tanpa henti. Ia mencoba menulis pesan untuk Alia, hanya untuk menghapusnya lagi. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menambal luka yang ia buat. Alia sudah terlalu jauh, terlalu kuat untuk kembali disentuh oleh penyesalan dirinya. Hari demi hari berjalan, dan Raka semakin terjebak dalam lingkaran sepi. Tidak ada teman, tidak ada cinta, tidak ada harta. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang menua bersamanya, penyesalan yang tiada akhir. Alia duduk di ruang kantornya yang sederhana namun hangat. Di dinding tergantung foto-foto kenangan, bukan lagi foto pernikahan yang dulu menghiasi setiap sudut rumah besarnya,
melainkan potret dirinya bersama tim butik, dokumentasi acara sosial, dan momen-momen saat ia memberikan seminar tentang kemandirian wanita. Setiap gambar adalah jejak perjalanan baru yang ia bangun dengan susah payah. Dulu, ia sempat berpikir kekuatan seorang istri hanya diukur dari seberapa setia ia mendampingi suaminya. Ia rela menahan tangis, menutup mata pada luka, demi mempertahankan rumah tangga. Tapi perjalanan pahit yang ia lalui membukakan mata. Kekuatan terbesar seorang wanita adalah keberanian untuk bangkit, meski harus berdiri sendirian. Suatu hari, Alia diundang sebagai pembicara dalam sebuah acara komunitas perempuan. Aula sederhana itu dipenuhi ibu-ibu rumah tangga, wanita karir, hingga mahasiswi yang penasaran dengan kisahnya. Ketika Alia melangkah ke depan, sorot mata penuh harap menatapnya. Dengan suara lembut namun tegas, ia bercerita. Dulu, saya pernah percaya bahwa kesetiaan adalah segalanya. Saya pernah memberikan seluruh hidup saya pada orang yang saya cintai, sampai suatu hari saya disakiti dengan cara yang tak pernah saya bayangkan. Saya terpuruk, merasa hancur, merasa tak ada lagi yang bisa saya banggakan. Tapi saya belajar satu hal, saat dunia meninggalkan kita, kita masih punya diri kita sendiri. Dan itu cukup untuk memulai segalanya kembali. Ruangan hening. Banyak mata berkaca-kaca mendengar kalimat itu. Alia melanjutkan dengan senyum kecil. Kesetiaan memang indah, tapi jangan biarkan itu membuat kita buta. Kekuatan sejati seorang wanita ada pada keberanian untuk berdiri lagi setelah jatuh, untuk mencintai diri sendiri lebih dulu, sebelum menyerahkan hati kepada orang lain. Percayalah, tidak ada yang sia-sia jika kita berjuang untuk diri sendiri. Tepuk tangan membahana. Sebagian wanita memeluk satu sama lain, merasa dikuatkan. Alia menatap wajah-wajah itu, dan hatinya bergetar. Ia tak lagi hanya menyembuhkan dirinya, tapi juga memberi kekuatan bagi banyak perempuan lain yang mungkin pernah merasakan luka serupa. Malamnya, ketika ia pulang dan duduk di balkon rumah, Alia menatap langit yang bertabur bintang. Angin malam berhembus pelan, membawa rasa syukur yang dalam. Ia tersenyum, bukan karena kemenangannya atas Raka, tapi karena akhirnya ia menemukan makna hidup baru. Ia bukan hanya seorang wanita yang pernah dikhianati, tapi seorang wanita yang berhasil bangkit dan menjadi inspirasi. Dan di sanalah kekuatannya sesungguhnya. Suatu sore yang tenang, Alia duduk di teras rumahnya ditemani secangkir teh hangat. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari taman kecil yang ia rawat sendiri. Hatinya jauh lebih damai daripada tahun-tahun penuh luka yang pernah ia jalani. Dari kejauhan, ia bisa mendengar suara anak-anak tetangga tertawa riang, mengingatkannya bahwa hidup selalu berjalan, tak peduli seberapa keras badai pernah menghantam. Di sebuah kesempatan, Alia kembali diundang menjadi narasumber dalam sebuah seminar tentang ketahanan hidup. Ruangan itu penuh dengan wajah-wajah wanita yang haus akan cerita nyata, bukan dongeng manis yang penuh kepalsuan. Mereka ingin mendengar bagaimana seorang wanita bisa hancur, lalu bangkit dengan kepala tegak. Alia berdiri di depan, membiarkan matanya menelusuri setiap wajah. Ia menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara yang jernih namun penuh getar emosi. Cinta bisa pergi, tapi harga diri jangan sampai ikut hilang. Saya pernah kehilangan cinta, kehilangan kepercayaan, bahkan kehilangan rumah tangga yang saya jaga dengan air mata. Tapi satu hal yang saya pelajari, harga diri adalah sesuatu yang tidak boleh pernah kita gadaikan, bahkan pada orang yang paling kita cintai sekalipun. Beberapa orang menunduk, menahan tangis. Alia melanjutkan dengan penuh ketegasan. Kesetiaan itu indah, tapi jangan pernah diberikan pada orang yang salah. Saya dulu buta karena cinta, menutup mata pada tanda-tanda, hingga akhirnya disakiti dengan cara yang paling kejam. Tapi sekarang saya sadar, kesetiaan yang tulus hanya pantas diberikan pada seseorang yang tahu cara menghargai, bukan mengkhianati. Kata-katanya menggema, menembus hati banyak orang yang hadir. Seorang ibu parubaya berdiri, air matanya jatuh deras, lalu berkata, "Terima kasih. Kata-kata Anda membuat saya berani mengambil keputusan yang selama ini saya takutkan." Alia terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. Ia tahu, kisahnya bukan hanya tentang luka dan dendam, tapi juga tentang bagaimana luka itu bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang lain. Malamnya, ketika ia kembali ke rumah, Alia menulis di buku hariannya.
Cinta bisa berubah, manusia bisa mengkhianati, tapi diriku sendiri harus tetap berdiri. Aku berjanji, tidak akan pernah lagi menyerahkan seluruh hidupku pada orang yang tidak layak. Karena hidupku, harga diriku, dan kebahagiaanku adalah milikku sendiri. Di halaman itu, tinta yang ia goreskan bukan sekadar kata, melainkan hikmah yang terpatri dalam hidupnya. Dan sejak saat itu, Alia tahu bahwa luka yang dulu hampir membunuhnya kini telah menjelma menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Senja merambat perlahan, mewarnai langit dengan semburat jingga keemasan. Alia duduk di balkon rumahnya, mengenakan gaun sederhana yang membuatnya tampak anggun. Di tangannya ada secangkir teh hangat, dan di wajahnya terpancar senyum tenang. Senyum yang berbeda dengan dulu. Bukan lagi senyum pura-pura menutupi luka, melainkan senyum tulus seorang perempuan yang berhasil menaklukkan badai hidupnya. Ia menutup matanya sejenak, membiarkan angin sore menyapa wajahnya. Ingatan tentang hari ulang tahunnya yang kelam masih sesekali muncul, ketika ia membuka kotak kado berisi surat cerai. Sakitnya seperti baru kemarin, tapi kini luka itu tidak lagi membuatnya rapuh. Luka itu justru menjelma menjadi pengingat bahwa dirinya telah bertahan, bahwa ia bisa bangkit dari titik terendah. Di meja kecil di sampingnya, terbuka sebuah buku harian. Di halaman terakhir, Alia menuliskan kalimat yang menggema dari hatinya. Aku kehilangan cinta, tapi aku menemukan kembali diriku sendiri. Tangan Alia bergetar pelan ketika menuliskannya. Ada keharuan, tapi juga kebanggaan. Selama ini, ia pernah merasa dirinya hanya pelengkap hidup orang lain. Kini, ia tahu betul bahwa dirinya adalah pusat dari hidupnya sendiri. Malam itu, ia berbincang dengan sahabat-sahabat barunya yang sama-sama pejuang kehidupan. Mereka tertawa, berbagi kisah, saling menguatkan. Alia sadar, kebahagiaan bukan soal siapa yang menggenggam tangan kita, melainkan bagaimana kita bisa menggenggam diri sendiri dengan erat. Sementara di sisi lain kota, Raka berjalan tanpa arah, tubuh lusuh, wajah penuh penyesalan. Dunia yang dulu ia banggakan kini tinggal kenangan. Tidak ada yang tersisa selain rasa bersalah dan kesepian. Hidup memperlihatkan keadilannya dengan caranya sendiri. Alia menatap bintang-bintang malam, lalu berbisik dalam hati. Pengkhianatan hanya akan membawa kehancuran, sedangkan keteguhan hati akan membawa kemenangan. Kalimat itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk siapapun yang suatu hari membaca kisahnya. Ia ingin semua orang tahu bahwa luka bukanlah akhir, tapi bisa menjadi awal baru untuk menemukan kekuatan sejati. Dan disitulah kisah Alia berakhir, bukan dengan tangisan, bukan dengan penyesalan, melainkan dengan kebangkitan yang penuh damai. Ia telah kehilangan cinta, namun yang ia temukan jauh lebih berharga. Dirinya sendiri, utuh, kuat, dan tak tergoyahkan lagi.